Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Maharani dengan NIM 1123-10154 dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pajak pusat dan pajak daerah, dua pilar penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berperan vital dalam pembangunan nasional dan daerah. Kita akan membahas pengertian dan konsep dasar. Apa itu pajak pusat? Apa itu pajak daerah? Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah, hubungan dan sinergi, manfaat dan peran, tantangan dan solusi, beserta kesimpulannya. Bagian pertama, pengertian dan konsep dasar. Apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem desentralisasi fiskal Indonesia. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan kewenangannya. Yang pertama adalah pajak pusat, dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah atau provinsi dan kabupaten kota. Pembagian ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang dimanfaatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak pusat. Definisi pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan hasilnya masuk ke kas negara APBN. Jenis-jenis pajak pusat. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Beli laptop seharga 10 juta, Anda membayar PPN 1,1 juta. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, pajak bumi dan pajak bangunan PBB sektor tertentu. Sejak 2014, PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih menjadi pajak pusat PBB. Pedesaan dan perkotaan sudah menjadi pajak daerah. Yang kelima ada bea materai. Next, kita bahas pajak daerah. Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi menjadi beberapa bagian, yang pertama itu pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Contohnya, pajak tahunan motor atau mobil Anda, bea balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya ada pajak bahan bakar, pajak air permukaan. Contohnya, perusahaan yang mengambil air sungai untuk produksi. Ada pajak rokok. Next, kita bahas pajak kabupaten atau kota. Yang pertama itu ada pajak hotel, tarif maksimalnya 10%. Dua, pajak restoran, tarif maksimal 10%. Ada pajak hiburan, contohnya bioskop, konser musik, dan diskotik. Pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya ada pajak parkir, pajak air tanah. Selanjutnya ada pajak sarang burung walet. Yang selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Tarif maksimal 0,3%. Selanjutnya kita bahas perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Otoritas pemungutannya pajak pusat oleh DJP, sedangkan pajak daerah oleh pemerintah daerah. Skalanya, pajak pusat berskala nasional, sedangkan pajak daerah regional. Alokasinya, pajak pusat ke APBN, sedangkan pajak daerah ke APBD. Kompleksitasnya, pajak pusat umumnya lebih kompleks. Kontribusinya, pajak pusat dominan sekitar 85-90% total penerimaan pajak. Next, kita bahas hubungan dan sinergi. Bagaimana keduanya bersinergi?
Dana bagi hasil atau DBH, sebagian pajak pusat dibagikan ke daerah. Contohnya, 20% dari PPh pasal 21 dibagikan ke daerah dana alokasi umum atau DAU. Selanjutnya, manfaat dan peran. Manfaat pajak pusat. Pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional subsidi untuk rakyat, misalnya BBM, listrik, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, pelayanan publik skala nasional. Selanjutnya, manfaat pajak daerah. Pembangunan infrastruktur daerah, pelayanan kesehatan dan pendidikan lokal, peningkatan ekonomi daerah, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Next, tantangan dan solusi. Tantangannya, kesadaran pajak masih rendah, tingkat kepatuhan belum optimal, tax ratio Indonesia sekitar 10-11%. Potensi pajak daerah belum tergali maksimal, koordinasi pusat daerah perlu ditingkatkan. Nah, solusi dan upayanya, edukasi perpajakan sejak dini, digitalisasi sistem perpajakan, misalnya e-filing, e-billing, penyederhanaan prosedur, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kualitas pelayanan. Nah, jadi kesimpulannya, pajak pusat dan pajak daerah adalah dua komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang saling melengkapi. Pajak pusat menopang pembangunan nasional, sementara pajak daerah mendorong kemandirian dan pembangunan regional. Sebagai warga negara yang baik, kesadaran dan kepatuhan kita dalam membayar pajak adalah bentuk kontribusi nyata untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.